Hari Kartini nggak lengkap ya kalau kita nggak ngerayain dengan rasa bangga akan perjuangan Ibu Kartini yang ingin memberdayakan perempuan. Nah, BINUS ngadain acara nih dengan tema Semangat Kartini dalam mewujudkan perempuan Indonesia berdikari yang dihadiri sama perempuan-perempuan hebat, salah satunya dosen di Departemen Bioteknologi Profesor Nesti dan dosen BINUS Graduate Program Ibu Devi. Sharing session yang pertama diisi dengan pembahasan hasil penelitian Profesor Nesti tentang potensi sumber daya genetik tanaman obat herbal yaitu keladi tikus yang ternyata bisa berperan sebagai anti-cancer dengan fokusnya yaitu di kanker payudara. Prof. Nesti bersama para dosen lainnya meramu tanaman tersebut hingga menjadi jamu yang diberi nama Biosixth. Nggak hanya itu, ada juga inovasi dari BINUS University yaitu pisang torpedo yang juga langsung diteliti sama Prof. Nesti. Seperti yang kita tahu, pisang adalah sumber vitamin untuk tubuh kita. Saya tertarik meneliti tanaman keladi tikus. Yang pertama adalah karena tanaman keladi tikus mempunyai potensi sebagai obat anti kanker. Kemudian saya melihat masalah di sekitaran saya, yaitu famili, suami dari profesor, kolega, maupun dari teman-teman yang ada di lingkungan kerja, banyak sekali yang mengidap atau menderita penyakit kanker. Untuk meringankan masalah mereka, saya mencoba menjawab masalah tersebut dengan meneliti tanaman keladi tikus sebagai obat bahan baku anti kanker, terutama payudara. Kemudian pisang torpedo ini adalah pisang yang mempunyai nilai sebagai pangan fungsional, di mana Indonesia ataupun negara kita itu sangat membutuhkan makanan sehat. Jadi salah satu yang mendukung makanan sehat itu adalah pisang. Pesan saya untuk wanita-wanita di Hari Kartini ini adalah jadilah wanita yang tangguh, yang mempunyai nilai kerja keras, rajin bekerja, dan konsisten, serta jujur. Pembicara selanjutnya diisi sama Ibu Devi dengan fokus pembahasannya yaitu tentang teknologi digital untuk perempuan penggerak UMKM. Dilihat dari penelitian tersebut, diketahui bahwa pelaku UMKM perempuan di Indonesia yang menggunakan layanan e-commerce berada di tingkat rata-rata lebih rendah 22% dibandingkan pelaku usaha laki-laki. Jadi kalau menurut saya, tantangan terbesar bagi perempuan untuk menggunakan teknologi dalam usaha UMKM-nya yang pertama adalah kebiasaan, ya, karena biasanya kalau untuk laki-laki itu lebih tanggap teknologi dibandingkan perempuan. Perempuan yang berkecimpung di UMKM itu biasanya sudah masuk ke ranah produsen gitu ya. Jadi lebih mikirnya lebih untuk ke produksinya. Sementara kalau untuk teknologi itu lebih ke arah promosi, inovasi dan lain-lain. Nah, sementara perempuan kadang-kadang sudah capek duluan gitu, sudah lebih fokusnya tidak ke sana gitu. Sementara yang mikirnya gaptek gitu ya. Padahal sebenarnya kalau perempuannya juga mau fokus ke teknologi biasanya sih lebih hebat juga dibandingkan laki-laki gitu. Itulah makanya perempuan pelaku UMKM bisa ketinggalan 22% dari banyaknya UMKM laki-laki karena itu kebiasaan dan mungkin terlalu tinggi kali ya, high tech gitu mikirnya. Padahal sebenarnya kalau mau digeluti sih aman-aman saja gitu, bisa-bisa saja gitu ya. Perempuan pelaku UMKM yang pertama adalah kenali dulu produknya seperti apa, kemudian bagaimana cara untuk bisa memasarkan, dan pemasaran itu memang jatuhnya pasti ke arah teknologi ya sekarang ini ya, khususnya untuk teknologi digital. Jadi saran saya, pesan-pesan saya untuk para perempuan, mungkin yang pertama adalah selain untuk mencari ciri khas gitu ya, produknya seperti apa, yang kedua adalah teknik pemasarannya, teknologi yang digunakan seperti apa. Saya rasa itu sih. Ternyata acara ini cukup mengesankan para peserta loh Smart Viewers. Yuk langsung aja kita dengerin testimoni dari salah satu penonton acara sharing session ini. Kebetulan saya dapat undangan dari kader koordinator Desa Wisma bahwa ada pelatihan Hari Kartini di sini tentang UMKM. Nah, saya begitu berminat karena saya kan anggota Jackpreneur juga. Nah, saya itu punya merek dagang, sedang mengajukan haki, sama pengajuan ini sertifikat halal sudah diresmikan, udah keluar itunya. Nah, ya motivasi saya
Saya ikut ini karena saya ingin memajukan usaha saya. Teman saya sudah mengajak ke saya untuk masuk ke jenjang ke perkantoran kayak gitu. Saya sudah mengikuti kurasi produk segala dan tinggal menunggu ini hakinya keluar. Mungkin manfaatnya begitu banyak ya, di samping tambah wawasan, tambah ilmu, mungkin bisa memajukan usaha saya. Kebetulan saya usahanya di bidang bakery. Semoga acara ini jadi inspirasi bagi kita semua dan perempuan di luar sana untuk menjadi Kartini masa kini yang berdikari dan membawa perubahan nyata.